hitam. Ini 1 tahun 2 bulan, sahabat tani durian, tapi masya Allah pertumbuhan. Di sini saya sebelum melakukan proses pemupukan lagi ya pada tanaman durian yang dimana tanaman durian sudah baru beranjak 1 tahun usia masa tanam. Nah di sini saya akan informasikan dulu dari 1 bulan kemarin saya melakukan proses pemupukan pada tanaman durian di sini. Dan alhamdulillah hasil seperti ini ya responnya. Terus dia signifikan pertumbuhannya. Pertama yang penting proses penanaman awal. Kalau penanaman awal itu terlalu dalam, misalnya stagnan itu ya. Banyak kasus yang seperti itu. Kegagalan tanaman durian. Cara penanaman pertama. Jadi melakukan pemupukan, biasa saya melakukan 40 hari masa tanam, tapi yang kemarin belum bisa melakukan pemupukan pada super tembaga yang baru ditanam lebih daripada 1 bulan. Nanti seusia 3 bulan kalau memang mau pupuk, saya pupuk tergantung cuacanya juga ya sahabat tadi. Kalau dengan NPK diusahakan harus ada hujan ataupun tidak ada hujan disiram. Ya paling tidak tungguin aja lah sampai musim hujan tiba. Atau pupuk organik tidak masalah, organik cair itu. Yang penting dosis dan ukurannya itu pas gitu. Dan ini hasilnya ya. Untuk pemupukan cuma belum saya melakukan penyemprotan kembali untuk tanaman durian ini. Ya, penyemprotan itu harus sahabat tani dan bisa dilihat kita ya dari daunnya itu komunikasi kita sama tanaman durian itu dari daun terutama ya dari daun. Dan ini hujan terus sahabat tani, ini cuaca pun mendung. Ya kalau dipupuk dengan organik cair itu langsung ya takutnya sebelum diserap sudah terbawa erosi oleh air hujan, jadi rugi pupuk saya ya. Jadi dicek dulu kondisi seperti ini, alhamdulillah. Bibit yang ditanam awal tanam itu hari sekitar ya 60 cm up saja. Dan alhamdulillah perubahan. Bahkan di blok baru ini juga ada tanaman durian yang usia di bawah 1 tahun. Untuk durian super tembaga khususnya. Ya baik sahabat tadi, kita cek yang lainnya. Pokoknya yang ke-update berarti setelah saya pupuk karena seperti ini. Sampingnya juga. Hanya saja saya harus melakukan terus rutin penyemprotan daun insektisida terutama sahabat tadi. Karena sayang ya daun mudanya ini biasanya sangat digemari oleh hama kutu kebul. Apalagi di saat musim hujan seperti ini begitu sahabat tadi. Karena di tempat saya itu masih hujan. Kita pindah ke durian power. Nah, jadi saya terus terang aja sampai bulan 5 ini belum melakukan proses penyiraman. Dan nanti saya siapkan untuk air penyiramannya pakai sanyo ataupun sambung selang dari atas sana ya sahabat tadi. Kemudian dikocorkan ke langsung sini pakai selang paralel biasanya begitu. Dan seperti ini kondisinya ya, itu hari saya semprot dari bulan puasa. Yang 2 jengkal saya tanam awal tanam itu dan hasilnya seperti ini sekarang. Masya Allah luar biasa. Untuk durian bawor dan nanti akan lanjut yang lainnya seperti durian duri hitam. Dan di tahun ini juga saya cari posisi untuk melakukan lagi proses penanaman tanaman durian, yaitu dengan bibit durian super tembaga yang sudah siapkan di balai karantina saya. Dan saya siapkan disimpan di kebun karena supaya beradaptasi dengan langsung hama dan cuaca yang ada di kebun begitu sahabat tani durian. Jadi tidak kaget lagi ketika langsung ditanam di kebun. Ya. Untuk jarak untuk minimal 3 bulan di karantina, kemudian sampai musim hujan tiba ditanam begitu. Dan hasilnya seperti ini, proses pemupukan pada tanaman durian usia 1 tahun lebih. Nah ya. Durian bawornya cukup lumayan lebar, yang udah tua-tua nih. Baik, kita ke durian hitam sahabat tani. Kita review aja dulu ya. Jadi ini baru 2 kali aja melakukan penyemprotan dengan magnesium sulfat dan nutrisi daun. Kemudian insektisidanya adalah Lexis untuk menghalau hama kutu kebul yang ada di daun tanaman durian. Di sini jumlah di blok ini sekitar 60 atau 50 pohon. Blok sini, kecuali blok atas lagi
ya. Jadi jumlahnya semua itu tanaman durian saya lumayan juga ya, ratusan pohon yang tumbuh begitu sahabat tani durian, dan sekarang terus saya lakukan perawatan secara optimal dan seoptimal mungkin supaya hasilnya nanti luar biasa begitu. Setelah usia 2 tahun akan saya lakukan pruning, dan untuk pemupukan akan terus saya lakukan pemupukan biar seragam ya, tidak ada yang tertahan di situ-situ saja, khususnya pertumbuhan tanaman duriannya, supaya langsung cepat besar begitu sahabat tani durian. Kenapa kalau setelah melakukan pemupukan ya, mengandalkan misalnya unsur hara di bawah tanah itu di kebun sendiri sini misalkan, itu ya pemanfaatannya tahu sendiri ya, kurang begitu efisien karena ketersediaan unsur hara yang di dalam tanah ini suatu saat pun akan habis gitu kan sahabat tani. Maka dari itu ya kita harus dibantu-bantu dengan pupuk-pupuk yang sudah kita siapkan jauh hari, ataupun pupuk organik dan pupuk NPK begitu. Terserah ya, tergantung cuaca dan keadaannya. Kalau memang musim hujan silakan. Yang penting ketersediaan airnya ada, di musim kemarau juga kalau memang mau melakukan pemupukan pupuk dengan pupuk NPK begitu. Karena saya sendiri tidak fanatik dengan pupuk NPK maupun pupuk organik ya, tergantung keadaan dan ketersediaan pupuk itu sendiri sahabat tani durian. Karena baik buatan sendiri itu harus pakai modal juga. Ya sekiranya ingin praktis, simpel dan cepat, ya langsung beli aja yang pupuk-pupuk sudah disediakan di toko-toko pupuk pertanian terdekat sahabat tani. Begitu. Yang penting terus upayakan untuk terus melakukan perawatan tanaman durian supaya sesuai apa yang kita harapkan di kemudian hari. Begitu sahabat tani. Terus semangat. Dan kita cek musangking durian yang lainnya sahabat tani durian. Nah, ini musangking juga. Dan sebentar lagi super tembaga yang usia 1 tahun akan saya update. Tuh, seperti ini. Ini percabangan yang naik ke atas kemarin tuh sudah saya buang satu biar fokus ke dahan sini sahabat tani durian. Ya kalaupun ada ranting kecil seperti itu, tunas air seperti ini, boleh dibuang kalau memang ada gunting. Ini udah kalau tidak diperuningin, luar rimbun sekali sahabat tani durian. Karena udah jauh hari saya rimbunkan atau saya pruning. Nah di sini nanti ujung ini jangan sampai menyeramai atau menyusul, menyaingi dan batang primer di sini ya nanti ya, calon batang primer. Ini kalau mau dibuang dan disisakan salah satunya di sini untuk dahan dan seterusnya. Nah ini sama juga hasil pemupukan daripada 1 bulan kemarin sahabat tani durian ya, untuk si musangking. Baik, ke durian kita. Sebelumnya ini menurut saya lambat sebelumnya, tapi alhamdulillah. Kalau musangking itu dan durian hitam perbedaannya, kalau musangking itu dahan-dahannya ikut naik juga ya, sampai menyamai batang primer. Kalau duri hitam dikenal dahannya lentur, lemas, jadi tidak khawatir dia menyaingi dahannya, menyaingi batang primernya di sini begitu. Kita harus cek-cek terus, kontrol, jangan sampai lebih daripada 1 bulan kita meninggalkan tanaman kita yang tidak terkontrol. Sewaktu-waktu ngejaga yang hal-hal yang tidak diinginkan pada tanaman durian, terutama hama dan penyakitnya. Begitu sahabat tani durian. Ya. Dan termasuk di bawah sana juga adalah duri hitam yang dimana sama usia 1 tahun dan setelah melakukan 1 bulan daripada pemupukan dasar dengan pupuk NPK organik juga ya sahabat tani durian. Sekian persen organik, sekian persen juga anorganiknya. Dan saya di sini banyak pohon pisang untuk butuh naungan saja selama masa tanam durian dalam tahap masa vegetatif begitu. Nanti kalau usia generatif mulai pelan-pelan saya eradikasi ya, supaya kebutuhan penetrasi sinar matahari terpenuhi bagi tanaman durian yang durian tanam di sini. Baik, ke super tembaga sahabat tani durian. Ini jujur belum ada 1 tahun saya tanam, kemudian dipakai kedebok bawahnya itu supaya tetap lembab, karena sebentar lagi mau tidak mau menghadapi musim kemarau, dan diusahakan di musim kemarau harus tetap lembab.
begitu. Ini yang di double planting ya, di blok sini. Andai-pun di bawah nanti ada yang mau saya double planting, paling tidak harus seragam tanamannya. Ya minimal 1,5 meter ataupun 2 meter. Bibitnya harus ditanam begitu. Untuk durian duri hitamnya, nah ini ya terus terubus. Respon daripada kemarin yang lihat di sini sahabat tani durian. Alhamdulillah ya sahabat tani durian, tidak ada yang gagal karena memang terus saya jaga dan saya rawat semua tanaman saya, baik pemupukan dan penyemprotan dan penyiramannya juga. Baik, termasuk yang di sana. Ini juga ya sahabat tani, ini atasnya berapa kali patah. Alhamdulillah dari setelah patah bukannya jelek tapi malah bagus. Dan salah satunya ini akan saya kemudian buang, pupuk masih kecil dan ini kayaknya kecil, ini harus kemudian buang salah satunya. Nanti tidak ada hujan ya sahabat tani. Baru ini untuk jadikan batang primer supaya dia fokus ke sini nutrisinya, nutrisi untuk khusus ke batang primer. Dan banyak lagi di bawah-bawah sana untuk durian duri hitam. Alhamdulillah hasilnya semua rata bagus. Dan mohon maaf saya bukan memuji tanaman saya sendiri, karena kenyataannya seperti ini ya. Dan termasuk ini support tembaga. Tembaganya juga dengan usia yang sama, pemupukan yang sama kemarin. Ini belum lagi saya melakukan proses penyemprotan. Oke, saya ke bawah. Termasuk yang di bawah sana juga ada cumasi sahabat tani durian. Ya, kita ke bawah langsung ke tanaman durian duri hitam. Seperti tembaga yang lainnya cumasi dan duri hitam juga sahabat tani. Dan ini musangking ya, tuh. Musangking kadang-kadang dahannya kalau tidak dibentuk dari awal suka ngikutin batang primer begitu sahabat tani durian. Kalau saya tidak akan dipotong dulu, cuma nanti dibentuk aja, ditahan sama tali ya. Begitu. Kita cek yang lain. Seperti ini. Jajaran musangking, jajar sini ya. Termasuk yang di bawah juga si musangking. Biar kerumunin pohon pisang tapi tidak suatu masalah, tidak membuat satu masalah untuk tanaman durian saya di sini. Ya, kita tahu aturannya juga kan. Saya menanam durian dan pohon pisang bukan berarti tidak tahu aturan begitu. Jadi pohon pisang tidak akan terus saya pelihara sampai usia dewasa tanaman durian, karena yang diprioritaskan di sini adalah salah satunya ya. Kalau memang tanaman durian diprioritaskan ya berarti pohon pisang yang harus dieradikasi. Kalau memang pohon pisang yang diprioritaskan ya tanaman durian perlu kita rawat. Begitu. Hasil dari produk kemarin, daun-daun mudanya juga sangat melejit. Baik, ke durian duri hitam aja langsung sekaligus kemudian bertolak. Ini adalah tembaga yang sama, pemupukan yang sama. Durian duri hitam, masya Allah luar biasa. Walaupun pendek ini, wih, pertumbuhan sangat cantik.
Ini untuk alpukat red Vietnam juga. Pupuk model begini, ya. Durian hitam. Ini 1 tahun 2 bulan, sahabat ini durian, tapi masya Allah pertumbuhannya sangat melejit. Dan barusan sudah saya sanitasi gulma. Kemudian besok akan lanjut melakukan proses pemberian pupuk untuk tanaman durian ini, duri hitam, masya Allah. Dan ini cuaca hujan turun, dan segera saya harus bertolak dari kebun untuk siap-siap pulang. Ya, sangat cantik, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ya, jadi kita semangat. Ini menyusul tanaman durian yang sudah tertanam 3 tahun. Syukur tumbuhannya, sahabat tani durian. Jujur aja, bukan berarti yang 3 tahun sana tidak durian maksimalkan perawatannya. Sama juga. Cuma itulah tanaman durian duri hitam sangat dikenal laju pertumbuhannya. Begitu. Oke ya, baik, terima kasih sahabat tani durian bagi yang sudah menyaksikan, dan saya harus bertolak karena cuaca sudah turun hujan. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saksikan kembali video seputaran tentang tanaman durian, duri hitam, saking dan lain yang usia baik yang usia generatif maupun yang usia masih vegetatif. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.